Nah, materi yang pertama yaitu tentang strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi datar. Nah, pengertian dari strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi datar yaitu bangun ruang sisi datar merupakan salah satu materi geometri yang sudah dikenalkan kepada siswa pada jenjang sekolah dasar dan lebih diperdalam di jenjang sekolah menengah pertama. Nah, pembelajaran geometri akan efektif apabila sesuai dengan struktur kemampuan berpikir siswa sendiri-sendiri atau masing-masing siswa. Nah, yang kedua adalah macam-macam bangun ruang sisi tegak dan juga ciri-cirinya. Yang pertama adalah kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, yaitu misalnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya yaitu ada A, B, B, C, C, D, A, D, A, E, B, F, C, G, D, H, E, F, F, G, G, H, dan juga E, H. Serta memiliki 6 sisi, yaitu sisi A, B, C, D sebagai sisi alas, E, F, G, H sebagai sisi atas, A, D, H, E sebagai sisi kiri, B, C, G, F sebagai sisi kanan, A, B, F, E sebagai sisi depan, dan juga D, C, G, H sebagai sisi belakang, serta memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan juga sudut H. Nah, yang kedua adalah bangun ruang sisi datar balok. Misalnya balok PQRS TUVW. Nah, itu memiliki 12 rusuk. Rusuknya yaitu ada PQ, QR, PS, PT, QQ, RV, SW, TU, UV, UW, dan TW. Kemudian memiliki 6 sisi, yaitu PQRS sebagai sisi alas, TUVW sebagai sisi atas, PSWT sebagai sisi kiri, kemudian QRVU sebagai sisi kanan, PQUT sebagai sisi depan, dan juga SRVW sebagai sisi belakang, dan memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut P, Q, R, S, T, U, V, dan juga W. Nah, bangun ruang yang ketiga yaitu prisma. Misalnya prisma ABC DEF itu memiliki 9 rusuk, yaitu AB, BC, AD, AC, BE, CF, DE, EF, dan DF. Kemudian memiliki 5 sisi, yaitu ada ABC sebagai sisi alas, DEF sebagai sisi atas, ACFD sebagai sisi tegak, ACFE sebagai sisi tegak, dan ABED sebagai sisi tegak. Kemudian memiliki 6 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, E, dan juga F. Nah, bangun ruang yang terakhir adalah limas. Limas, misalnya limas PQRST. Nah, itu memiliki 8 rusuk. Rusuknya yaitu PQ, QR, RS, PS, PT, QT, RT, dan juga ST. Kemudian memiliki 5 sisi, yaitu PQRS sebagai sisi alas, PQT sebagai sisi tegak, QRT sebagai sisi tegak, RST sebagai sisi tegak, dan PST sebagai sisi tegak, dan memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut PQ, P, Q, R, S, dan juga sudut T. Nama saya Muhroni, NIM 193141109. Materi yang selanjutnya yaitu nomor 2, penerapan bangun ruang sisi datar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun balok dalam bentuk benda, contohnya adalah akuarium dan batu bata. Kemudian contoh kubus, contoh bendanya seperti dadu dan rubik. Kemudian contoh prisma. Contoh prisma, contoh bendanya seperti tenda dan atap rumah. Kemudian selanjutnya contoh limas. Contoh limas ini seperti piramida. Kemudian yang nomor 3 yaitu strategi pembelajaran bangun ruang sisi datar. Yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran Van Hill. Menurut pandangan Van Hill dalam artikelnya pada tahun 1986 dan Vos, Godes, Lovett, dan Tugler pada tahun 1988, serta Malati, hasil belajar dapat diperoleh melalui 5 fase, yang sekaligus sebagai tujuan pembelajaran. Fase yang pertama yaitu inquiry atau penyelidikan atau informasi. Fase yang kedua, orientasi berarah. Fase yang ketiga, uraian atau penjelasan. Fase yang keempat,
orientasi bebas. Dan fase yang terakhir, yang kelima, yaitu integrasi. Kemudian yang B yaitu menggunakan strategi pembelajaran peer lesson, langkah-langkah pembelajaran bangun ruang sisi datar dengan strategi pembelajaran peer lesson. Yang pertama yaitu kegiatan diawali dengan penyajian materi. Guru menyampaikan materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian siswa diminta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok. Guru membagi kelompok sesuai dengan kemampuan yang heterogen. Setiap kelompok mengajukan satu siswa sebagai ketua kelompok. Kemudian yang ketiga, pemberian informasi. Guru menyampaikan informasi yang meliputi pemberian waktu untuk memahami dan mempersiapkan materi. Pembuatan rangkuman. Untuk langkah yang keempat, yaitu presentasi. Jadi, guru memberikan waktu untuk membuat cara presentasi atau mengajarkan topik kepada kelompok lain. Kemudian, guru meminta untuk perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju di depan kelas untuk berpresentasi. Langkah yang kelima yaitu kesimpulan. Guru memberikan kesimpulan dan meluruskan pemahaman jika terjadi kekeliruan saat berlangsungnya presentasi. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan di dalam strategi pembelajaran per lesson. Untuk kelebihan strategi pembelajaran per lesson yaitu ada dua. Yang pertama, proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok atau dan juga presentasi di depan kelas yang dapat membangkitkan dan juga memotivasi kemauan peserta didik untuk giat belajar lagi. Untuk yang kedua, yaitu pengetahuan berupa konsep yang diterima peserta didik akan tahan lama karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan mereka peroleh dari teman mereka sendiri dan juga adanya kerjasama antar teman. Sedangkan kelemahan dalam strategi pembelajaran per lesson itu ada dua. Yang pertama, peserta didik cenderung ribut jika mereka diberikan untuk belajar dalam kelompok. Dan yang kedua, adanya kegiatan kelompok dan presentasi di dalam proses pembelajaran yang akan memakan waktu yang cukup lama. Berikutnya yaitu strategi pembelajaran konsep bangun ruang sisi lengkung. Apa sih bangun ruang sisi lengkung itu? Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun yang memiliki selimut dan juga memiliki bagian-bagian yang berupa lengkungan. Adapun macam-macam bangun datar sisi lengkung, yang pertama itu ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alas dan tutupnya berupa lingkaran dengan panjang jari-jari sebesar R. Jarak antara pusat alas dan juga pusat tutup disebut tinggi tabung atau T kecil. Tabung memiliki tiga sisi, yaitu sisi alas, sisi tabung, dan juga sisi tutup. Tabung juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki dua buah rusuk lengkung. Yang kedua, memiliki alas dan juga tutup berbentuk lingkaran yang masing-masing sama besar. Dan yang ketiga, memiliki tiga buah sisi, diantaranya dua buah sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi selimut berbentuk persegi panjang. Dan yang terakhir, tidak memiliki titik sudut. Seperti contoh pada Nah, untuk bangun ruang yang kedua di sini ada kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alasnya berupa lingkaran dengan panjang jari-jari R dan selimut kerucut berupa juring lingkaran. Jarak antara puncak kerucut dan pusat alas disebut tinggi kerucut, yang dilambangkan T kecil. Kerucut mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Dan yang kedua, kerucut memiliki dua sisi. Yang ketiga, kerucut memiliki satu rusuk. Dan yang keempat, kerucut memiliki satu titik puncak. Dan yang terakhir, kerucut memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan segitiga. C. Bola. Bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang terjadi dari tumpukan 4 buah lingkaran. Keempat lingkaran itu dinamakan kulit bola. Penentuan luas sisi atau permukaan bola dapat kita lakukan dengan sebuah percobaan yang dahulu dilakukan oleh Archimedes. Adapun beberapa sifat-sifat bola.
Yang pertama, memiliki satu buah bidang sisi. Yang kedua, memiliki satu buah titik pusat. Yang ketiga, memiliki satu sisi lengkung tertutup. Yang keempat, tidak memiliki bidang datar. Yang kelima, tidak memiliki titik sudut dan rusuk. Yang keenam, memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjang. Dan yang terakhir yaitu ruang garis yang menghubungkan dua titik pada bola disebut dengan tali busur bola. Dan tali busur bola terpanjang disebut diameter bola. Strategi pembelajaran bangun ruang sisi lengkung, yaitu menggunakan strategi problem solving. Sedangkan menurut Purwanto, strategi pemecahan masalah adalah suatu proses dengan menggunakan strategi, cara, teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan. Problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian masalah. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah. Ada 5 tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Tingkah laku guru, yaitu seorang guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran logistik yang akan dibutuhkan, mengajukan cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah tersebut. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tingkah laku guru yaitu seorang guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Tingkah laku guru yaitu seorang guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah, melakukan eksperimen guna mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Tingkah laku guru yaitu seorang guru membantu siswa dalam memecahkan dan menyiapkan hasil yang sesuai, seperti laporan, video, model, dan membantu siswa untuk berbagi tugas dengan satu kelompok. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tingkah laku guru yaitu seorang guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran pemecahan masalah. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, pembelajaran pemecahan masalah merupakan strategi pembelajaran yang bagus yang dapat diterapkan untuk siswa agar dapat memahami pelajarannya, memahami materi. Untuk yang kedua, pembelajaran pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan bagi siswa karena telah menemukan sebuah pengetahuan baru. Untuk yang ketiga, pembelajaran pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Untuk yang keempat, melalui pembelajaran pemecahan masalah dapat memperlihatkan kepada siswa pada setiap mata pelajaran, terutama matematika, bahwa pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, tidak hanya belajar dari guru maupun dari buku saja. Untuk yang kelima, pembelajaran pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan lebih disukai oleh siswa. Untuk kelemahannya sendiri, strategi pembelajaran pemecahan masalah juga memiliki kekurangan. Untuk kekurangan yang pertama adalah siswa tidak kurang minat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa ragu untuk mencoba. Untuk yang kedua, keberhasilan dalam proses pembelajaran ini membutuhkan banyak waktu, terutama dalam persiapannya. Untuk yang ketiga, tanpa pemahaman mengenai mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka pelajari.